Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi dengan NIM B100-276. Baiklah rekan-rekan mahasiswa sekalian, selamat datang di video pembelajaran untuk mata kuliah Hukum Sumber Daya Alam, di mana pada video pembelajaran kali ini akan dibahas materi pertama mata kuliah sumber daya alam. Ini yakni mengenai pengertian sumber daya alam dan hukum sumber daya alam. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, kalau Anda lihat secara istilah ya, sumber daya alam sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan sumber daya alam? Sebelum dibahas apa yang dimaksud dengan sumber daya alam, pertanyaan yang bisa diajukan adalah apa yang dimaksud dengan sumber daya? Pada dasarnya rekan-rekan mahasiswa sekalian, istilah sumber daya itu merujuk pada sesuatu yang memiliki nilai ekonomi atau dapat memenuhi kebutuhan manusia, atau input-input bersifat langka yang dapat menghasilkan utilitas, kemanfaatan, dan kegunaan, baik melalui proses produksi maupun bukan, dalam bentuk barang dan jasa. Jadi, bisa kita definisikan sumber daya itu adalah sesuatu yang memiliki nilai ekonomi bagi atau dapat memenuhi kebutuhan manusia. Bisa juga dimaknai sumber daya itu sebagai input-input yang bersifat langka, yang dimana input tersebut dapat menghasilkan kemanfaatan, kegunaan dengan baik melalui proses produksi maupun tidak dalam bentuk barang maupun jasa. Secara etimologis, istilah sumber daya dapat berarti merujuk pada beberapa pengertian, yakni sebagai berikut. 1. Kemampuan untuk memenuhi atau menangani sesuatu. Misalnya rekan-rekan mahasiswa sekalian, saya ingin membangun sebuah usaha. Sumber daya yang saya miliki apa saja? Nah, sumber daya itu bisa berupa sumber daya manusia, bisa juga berupa sumber daya modal. Itu adalah pengertian dari sumber daya. 2. Sumber persediaan, penunjang dan pembantu. Yang ketiga, sarana yang dihasilkan oleh kemampuan atau pemikiran seseorang. Dengan demikian pengertian sumber daya sangat luas ya, yang dapat meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya modal, sumber daya buatan, dan sebagainya. Misalnya saya ingin membuat sebuah usaha. Nah, sumber daya alam yang saya miliki apa saja? Misalnya saya memakai sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya modal. Itu adalah sedikit mengenai definisi dari sumber daya. Bisa juga pengertian sumber daya itu seluruh faktor produksi atau input produksi untuk menghasilkan output. Misalnya, saya ingin membuat sebuah barang saya punya sumber daya apa saja, bisa sumber daya manusianya, bisa sumber daya modal, bisa sumber daya aset. Berbagai faktor produksi yang dimobilisasikan dalam suatu proses produksi atau lebih umum dalam aktivitas ekonomi, misalkan modal, tenaga manusia, energi, air mineral, dan lain-lainnya. Yang ketiga, aset untuk pemenuhan kepuasan dan utilitas manusia. Yang keempat, segala bentuk input yang dapat menghasilkan utilitas atau kemanfaatan dalam proses produksi atau penyediaan barang dan jasa. Yang kelima, sumber daya adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya manusia, sumber daya alam, baik hayati maupun non-hayati, dan sumber daya buatan. Itulah sedikit mengenai definisi dari sumber daya. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, lalu apa yang dimaksud dengan sumber daya alam? Maka jika kita merujuk pada istilah sumber
sumber daya tadi bisa kita maknai sumber daya alam itu misalnya adalah faktor produksi dari alam yang digunakan untuk menyediakan barang dan jasa. Jadi salah satu faktor produksi yang itu berasal dari alam yang biasa digunakan. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, lalu apa yang dimaksud dengan sumber daya alam? Maka, jika kita merujuk pada sumber daya tadi, bisa kita maknai sumber daya alam itu. Misalnya adalah faktor produksi dari alam yang digunakan untuk menyediakan barang dan jasa. Jadi, salah satu faktor produksi yang itu berasal dari alam yang bisa digunakan untuk menyediakan barang dan jasa. Misalnya, saya ingin membuat meja. Jadi, sumber daya alam yang saya butuhkan yakni kayu yang diperoleh dari hutan. Lalu yang kedua bisa juga dimaknai sumber daya alam itu adalah komponen dari ekosistem yang menyediakan barang dan jasa yang bermanfaat bagi kebutuhan manusia. Jadi komponen dari ekosistem kalau tadi dilihatnya dari sebuah faktor produksi, yang sekarang yang kedua adalah komponen dari ekosistem yang juga menyediakan barang dan jasa yang bermanfaat bagi kebutuhan manusia. Sumber daya alam juga bisa dimaknai sebagai sumber daya yang disediakan atau dibentuk dari alam. Itu adalah definisi mengenai sumber daya alam. Jika kita merujuk pada istilah sumber daya yang sudah kita singgung tadi di awal. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, ada juga definisi dari sumber daya alam yang disajikan oleh Menteri Lingkungan Hidup yang disampaikan oleh Menteri Lingkungan Hidup, yakni sumber daya alam adalah kesatuan tanah, air, dan ruang udara termasuk kekayaan alam yang ada di atas dan di dalamnya, yang merupakan hasil proses alamiah baik hayati maupun non-hayati, terbarukan dan tidak terbarukan, sebagai fungsi kehidupan yang meliputi fungsi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Jadi, kesatuan tanah, air, dan ruang udara termasuk kekayaan yang ada di dalamnya. Kekayaan yang ada di dalam air, kekayaan yang ada di dalam tanah, di dalamnya merupakan hasil proses alamiah, baik hayati maupun non-hayati, terbarukan maupun tidak terbarukan. Jadi, di sini ikan ada di dalam air, termasuk sumber daya alam. Mineral, tambang batu bara itu juga termasuk sumber daya alam yang terkandung dalam tanah. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, berbicara mengenai sumber daya alam, ada beberapa klasifikasi untuk kita mengelompokkan sumber daya alam yang paling simpel. Yang paling biasanya disinggung adalah klasifikasi menjadi dua, yakni sumber daya alam yang dapat diperbarui, renewable resource, atau dipakai istilah flows. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui atau no renewable resource, atau dipakai istilah stock. Ini biasanya klasifikasi sumber daya alam yang paling sederhana. Jadi kalau dari dulu kalau kita sekolah misalnya ada pertanyaan sebutkan jenis sumber daya alam. Biasanya kita ingin menjawab sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Apa yang dimaksud dengan sumber daya alam yang dapat diperbarui atau flows, yakni sumber daya yang dapat dikelola keberlanjutannya dalam menghasilkan barang dan jasa. Jadi sumber daya alam yang dapat memulihkan kembali pada kondisi yang semula sehingga manusia bisa terus-menerus memanfaatkan sumber daya alam tersebut. Sehingga sumber daya alam yang dapat diperbarui ini biasa menggunakan istilah flows. Lalu yang kedua adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui atau stock. Sumber daya alam yang berbentuk stok ini bersifat tetap, yakni jumlah yang sudah dipakai ini tidak akan lagi tersedia di masa depan. Ya jumlahnya segitu-gitu aja.
Oleh sebab itu, kalau kita gunakan, maka jumlah itu akan terus berkurang sehingga lambat laun nanti akan habis. Berbeda dengan flows, itu sumber daya alam yang bisa terus-menerus bisa diperbarui, bisa dikelola keberlanjutannya dalam menghasilkan barang dan jasa. Jadi James dan Romley pernah berpendapat bahwa sumber daya alam yang ada sebagai stok seperti batu bara atau persediaan mineral atau flows seperti air, sinar matahari, hutan, perikanan. Nah, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas mengartikan stok sebagai sumber daya alam yang tersedia dalam jumlah, kualitas, tempat, dan waktu tertentu. Sedangkan flows adalah aliran sumber daya alam baik berupa penambahan maupun pengurangan stok yang ada di alam. Rekan-rekan sekalian, menurut Kartodiharjo, sumber daya alam dapat digolongkan ke dalam dua bentuk. Yang pertama, sumber daya alam sebagai stok atau modal alam, seperti watershed, danau, kawasan lindung, pesisir, dan lain-lain, yang keberadaannya tidak dibatasi oleh wilayah administrasi. Yang kedua, sumber daya alam sebagai faktor produksi atau sebagai barang atau komoditas seperti kayu, rotan, air, mineral, ikan, dan lain-lain, yang diproduksi oleh berbagai faktor atau dinas sebagai sumber-sumber ekonomi. Oke, baiklah teman-teman, itulah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.